Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IES Channel. Channel belajar. Belajar lebih baik dan lebih baik belajar. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu terkait dengan waktu, atau kita sering menyebutnya dengan manajemen waktu atau time management. Kita semua menyadari bahwa waktu itu sangat terbatas. Sementara tugas, tanggung jawab, dan berbagai hal itu semuanya seolah-olah harus dilakukan dalam satu kali waktu. Nah, akibatnya sebagian kita merasa kehabisan waktu untuk melakukan banyak tugas tadi itu. Lalu bagaimana kita melakukan time management itu sendiri? Simak yang berikut ini. Time management. Benarkah waktu itu bisa di-manage? Kita akan lihat ya. Waktu itu seperti aset penting bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan tugas-tugas penting. Aset yang tidak berwujud, intangible asset. Tapi waktu ini aset yang sangat unik. Kita lihat sekarang. Pentingnya waktu. Waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas, yang dengan sendirinya terpakai atau habis meskipun kita tidak menggunakannya. Berbeda dengan aset yang lain. Bisa disimpan, bisa didiskon, bisa dikurangi, dan sebagainya. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali atau dapat diulang. Banyak di antara kita menderita kerugian, kekalahan, kehilangan kesempatan, kedukaan, bahkan mungkin kedudukan, dan penuh penyesalan karena kehilangan atau kehabisan waktu. Namun, ada juga banyak orang yang berpikir untuk menghabiskan waktu mereka, bukan berpikir bagaimana memanfaatkan waktu mereka. Untuk yang terakhir ini, kita tidak perlu memanage waktu. Karena apa? Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tugas yang penting, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini bukan bagian dari diri kita, dari Anda, kan? Baik, kita lanjutkan. Apakah betul waktu itu bisa dikelola? Pada dasarnya kita tidak bisa mengelola waktu, karena waktu akan terus berputar dan berjalan. Waktu itu juga tirani, dia tidak bisa ditunda, dia tidak bisa diundurkan. Tadi tidak bisa didiskon, seperti Anda berbelanja di sebuah mall misalnya. Apa yang harus kita lakukan kalau waktunya yang tidak bisa di-manage? Nah, yang bisa kita lakukan adalah memanage diri sendiri. Yang dapat kita lakukan, mengelola diri sendiri untuk mengelola waktu, menyesuaikan diri kita dengan waktu yang terbatas tadi itu, dengan aset yang sangat terbatas tadi. Bagaimana melakukan pengelolaan terhadap waktu? Kita lihat sekarang. Buatlah semacam metrik seperti ini. Ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Di kuadran 1, kita buat seperti ini, adalah sesuatu, apakah itu tugas, apakah itu tanggung jawab yang harus segera dilakukan. Di kuadran kedua adalah tugas atau tanggung jawab yang bisa kita schedulekan, bisa kita tunda dengan menjadwalkan ulang misalnya. Kemudian di kuadran ketiga adalah sesuatu yang bisa kita delegasikan pada orang lain. Disinilah fungsi seorang leadership. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu, baik itu tugas atau tanggung jawab yang bisa kita abaikan.
yang dapat kita hapus. Sini. Nah, lalu bagaimana menentukan yang kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4? Di kuadran 1, ini adalah tugas atau tanggung jawab yang memang bernilai amat penting. Katakanlah ada 3 tugas pada hari ini. Semuanya penting, tapi apa yang harus kita dahulukan? Itu tentu yang sangat urgent, ya. Urgen, yang mendesak. Urgen di sini adalah mendesak, penting dan mendesak. Maka itulah yang kita harus lakukan. Sementara kalau dia penting tetapi tidak mendesak, maka bisa kita jadwalkan untuk dilakukan di lain waktu. Dan yang ketiga adalah yang tidak penting tetapi mendesak. Ini bisa kita delegasikan kepada orang lain. Karena dia tidak mendesak. Dia tidak penting, tapi mendesak, maksud saya. Ini fungsi seorang leader. Ya. Leadership skill seseorang akan terlihat dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak semua hal harus dilakukan sendiri, karena ada orang lain yang bisa melakukannya. Yang terakhir adalah sesuatu yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Inilah sesuatu yang bisa kita delete, bisa kita abaikan, kita lupakan saja. Nah, begitulah kalau kita melakukan pengelolaan diri terkait dengan waktu. Seringkali kita melakukan yang terbalik-balik. Misalnya melakukan yang tidak penting bahkan tidak mendesak. Karena apa? Karena alasan yang paling mudah. Tanggung jawabnya paling ringan. Dan sebagainya. Dan sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan hidup kita misalnya. Tujuan pengembangan diri kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya yang kita harus lakukan itu ada pilihan-pilihan. Ada 4 pilihan. Pilihan pertama adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena dia penting dan mendesak. Yang kedua, sesuatu yang penting tetapi tidak mendesak. Itu bisa kita jadwalkan. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang penting, yang tidak penting tetapi mendesak. Ini adalah sesuatu tugas misalnya, tanggung jawab misalnya, yang bisa kita delegasikan kepada orang lain. Tidak harus kita yang melakukannya. Dan yang terakhir adalah pilihan kita untuk tidak melakukannya atau mengabaikannya. Karena itu tidak penting dan tidak mendesak bagi kita. Kita sesuaikan dengan tujuan kita, terutama dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Demikianlah cara kita mengelola diri dikaitkan dengan waktu yang seringkali disebut sebagai time management atau manajemen waktu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Lebih baik belajar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lain.